Hai, halo Aquarius, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energinya kamu Aquarius di 2021. General, ada love-nya, ada karirnya, ada urusan spiritualnya kamu gitu. Coba kita cek di 2021. Sun, Moon, Rising, Venus, energinya kolektif seperti biasa. Jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu, atau sebagian resonate di sini, bisa sebagian lagi resonate di bercat kamu yang lain. Jadi kamu boleh tengok-tengok video di bercat kamu yang lain. Oke, Aquarius. So far yang aku lihat dari sekilas kartu-kartu yang aku buka, di sini tarot yang aku buka, Oracle dan Lenormand. Aku ngeliatnya mungkin kamu akan sangat berhubungan dengan karir kamu di 2021 dan juga relationshipnya kamu, asmaranya kamu ya. Di sini ada juga tentang keluarga. Sekilas aku lihat seperti itu karena energinya di sini ada movement tapi ada stresnya juga sebenarnya. Memang kadang-kadang kalau harus meninggalkan sesuatu itu memang ada stresnya gitu. Mungkin ya transisi lah ya, transisi dari situasi lama ke situasi yang baru. Dan di sini juga ada energi percintaannya di mana kamu harus lebih yakin lagi dengan hubungan asmara yang memang mungkin kamu sudah jalani atau akan kamu jalani nanti. Jadi kamu harus lebih yakin lagi di sini. Tapi aku ngelihat energi kamu sebenarnya kayak mungkin menurut kamu apes atau amsyong atau apalah menurut kamu yang worst banget, tapi enggak. Ternyata kamu masih dikasih kemudahan-kemudahan tuh yang banyak gitu. Jadi lepas dari satu muncul yang lain. Harus meninggalkan satu hal, ternyata kamu dikasih lagi yang lain. Jadi aku ngelihatnya sih banyak kemudahan ya buat kamu, dan di sini pertolongan buat kamu ada aja gitu. Jadi jangan putus asa kalau memang kamu bertemu situasi yang gak nyaman di 2021, karena sesetres apapun kamu tetap masih ada solusinya dan itu datang aja gitu loh. Jadi kamu blessing banget karena di sini memang aku sih melihatnya emang ada, kamu harus beristirahat sebenarnya di sini, istirahat dari pikiran kamu, istirahat dari pencarian kamu. Udahlah, nggak usah terlalu ngoyo gitu. Udah jalanin aja yang apa yang ada di depan kamu, karena kamu di 2020 udah cukup menguras otak ya, pikiran dan tenaga kamu untuk mencari hal-hal yang menurut kamu ya lebih baik lagi. Tapi di 2021 kamu diminta untuk tidak berpikir, jalani aja, karena titik terangnya sebenarnya sudah mulai kelihatan. Tinggal kamu mau terima atau enggak untuk move ke sesuatu yang baru. Karena di sini aku ngelihatnya mungkin gini, ada perubahan yang terjadi, dan ini salah satu dari sebenarnya kayak terkabulnya doa kamu. Kamu pengen sesuatu yang lain, kamu kayaknya udah bosen di tempat yang lama, kamu udah bosen dengan si ini gitu, kamu pengen sesuatu yang baru. Dan 2021 ini kamu dikabulkan di sini. Cuma hati-hati, ada sisi negatifnya juga. Jadi kamu harus tetap menjaga diri kamu supaya kamu nggak jadi orang yang disalahkan di sini, entah di pekerjaan kamu atau relationshipnya kamu. Soal asmara ya, relationship nih banyak soalnya, bisa dengan rekan kerja, bisa dengan keluarga. Jadi ketika kita ngomong relationship yang mana dulu gitu. Di sini soal asmara juga, dan aku ngelihat juga tentang hubungan keluarga juga, supaya kamu nggak disalahin. Kamu benar-benar pastikan semua langkah yang kamu ambil, semua keputusan yang kamu ambil di 2021 ini sudah berdasarkan pemikiran kamu yang matang, dari benefitnya sampai resikonya kamu sudah siap bertanggung jawab. Jadi apapun yang lingkungan kamu tanya, apapun yang mereka konfirmasikan ke kamu siap mempertanggungjawabkan. Karena aku masih ngelihat di sini mungkin ada sebagian kamu yang defensif pada akhirnya, yaitu defensif dari sikap, defensif dari kata-kata gitu, kalimat. Di sini aku masih merasakan energi itu, tapi so far aku ngelihatnya ada perubahan positif gitu. Jadi defensif ini adalah sisa dari periode transisi kamu dari situasi lama ke situasi baru gitu. Memang kamu di sini harus mempertahankan diri karena ada beberapa hal yang terjadi di luar ekspektasi kamu. Di sini ternyata positif buat kamu, tapi ternyata dianggap negatif buat orang lain. Aku melihatnya ada di lingkup pekerjaan di sini, di mana kamu move
dari mungkin pekerjaan lama, dari bisnis lama atau lingkungan lama. Di sini aku ngelihat ada movement. Entah juga kamu yang mau pindah rumah atau justru berganti pasangan gitu. Jadi ada movement di sini. Tapi so far aku lebih ngelihatnya ke pekerjaan ya gitu. Jadi kalau di 2020 mungkin kamu kehilangan pekerjaan, ya di 2021 kamu bisa mendapatkan pekerjaan baru lagi, dan di sini aku ngelihatnya oke banget gitu, karena ternyata ini yang menyelamatkan kamu, ini tujuan kamu, ternyata kamu dapat sesuatu yang memang bagus buat kamu. Aku ngelihatnya sih nggak ini ya, cuma memang peringatannya buat kamu, jalannya nggak enak gitu. Jadi perpindahan dari situasi yang lama dan ke situasi yang baru, di sini ada sesuatu yang terjadi yang tadi aku bilang. Di sini ternyata ada di karir kamu, lebih besar kemungkinannya di karir ya. Kedua kemungkinannya di relationship asmara kamu. Di sini ada kejadian yang tidak enak. Di sini jadi kamu harus akhirnya mempertahankan diri, sama seperti kartunya seperti tadi. Mungkin ada yang curang sama kamu, ada yang mengkhianati kamu, atau ada kabar buruk yang akhirnya merusak semuanya. Tapi ini jangan lama-lama disesali, dipikirin, karena ternyata perubahan yang datang ke kamu itu bagus. Jadi ini cuma cara doang gitu. Ini cara aja untuk kamu mau move. Kalau tidak ada kejadian ini, bisa jadi kamu nggak mau move. Kamu nggak bisa melangkah ke step yang selanjutnya gitu loh. Jadi mungkin 2020 kamu ada di zona nyaman, sampai 2021 mungkin ada zona nyamannya sedikit-sedikit. Kamu dipaksa dengan kejadian yang gak enak untuk bisa move. Karena aku ngelihatnya memang movementnya ini bagus, cuma emang kamu Aquarius nih harus dipaksa dulu gitu. Jadi ya terpaksa deh gitu kan, dipaksa dengan sebuah kejadian yang bisa jadi nanti bikin kamu stres dikit aja gitu. Jangan usah kelamaan gitu, langsung ambil sisi positifnya, langsung ambil pelajarannya, langsung ambil hikmahnya dari kejadian yang kamu alamin. Di sini aku ngelihatnya mungkin kalau misalnya kamu pacaran atau pendekatan, di sini akan lebih dekat lagi dan komitmennya akan lebih serius lagi. Dan kalau di sini ada urusan keluarga, diselesain dulu urusan keluarga, deketin lagi urusan keluarga. Mungkin yang selama ini jauh ya karena pandemi susah ketemu gitu secara fisik, ya udah dimulai aja secara online misalnya. Lebih deket, lebih nanya kabar, lebih care gitu, apa sih kebutuhan keluarga gue gitu. Dan di sini sih aku ngelihatnya soal asmara kamu, kamu harus lebih yakin kalau kamu layak dicintai. Dan soal keluarga kamu, soal hubungan kamu yang lain, di sini yakin deh kamu layak kok ada di lingkungan itu. Kamu layak menjadi saudara dari mereka semua gitu. Kamu memang punya masalah mungkin di komunikasi, sekilas aku lihat di komunikasi kamu yang kurang. Mungkin kamu lebih banyak diem atau lebih banyak menyimpan. Di sini 2021 diingetin kamu untuk lebih terbuka lagi dan yakin semuanya akan baik-baik aja. Ada juga yang di keluarga lo ya, jadi cek keluarganya apakah bermasalah sampai akhir tahun 2020 masih merasakan ada masalah. Kalau ada, coba diseriusin, difokusin untuk menyelesaikan supaya nggak ada ganjalan lagi, supaya bisa lebih dekat lagi. Karena ternyata mungkin keluarga kangen sama kamu, keluarga nungguin kamu yang terlalu cuek sama keluarga, bisa jadi seperti itu. Mungkin yang kamu sibuk terus sama pekerjaan gitu. Jadi coba tengok lagi keluarganya, coba lebih care lagi sama pasangannya atau sama anak-anak, sama lingkungannya, karena bisa jadi mereka sebenarnya kangen sama kamu gitu. Di awal tahun aku ngelihatnya kamu berusaha untuk menghargai semua hal yang sudah terjadi di hidup kamu, terutama di 2020 karena tidak mudah. Dan di sini kamu merasa juga kalau gue bekerja sendirian, gue ngupayain semua sendirian, gue pengen stabil untuk diri gue. Makanya kamu sangat menghargai itu dan
aku ngelihat ada kestabilan yang akhirnya terlihat, karena kestabilan di sini sebenarnya dari pikiran dan hati kamu dulu gitu. Semuanya sudah stabil di dalam diri kamu, baru yang lainnya akan stabil. Jadi semua nungguin gitu. Di situasi kamu pun tetap nungguin gimana caranya supaya kamu lebih stabil lagi gitu, karena mungkin lingkungan kamu ngelihatnya selama ini kamu agak goyang, tapi ya karena jauh gitu, jadi ya sudah gitu, mereka cuma bisa doain kamu untuk bisa stabil di tempat yang jauh, yang terpisah dari mereka gitu. Jadi kamu sangat menghargai situasi dan kondisi seperti sekarang ini, dan bolehlah kamu berbangga hati karena ternyata di awal tahun pun kamu masih bisa berdiri gitu. Kamu bisa mempertahankan semuanya, entah itu sisi pekerjaan kamu, keuangan, atau asmara kamu juga gitu. Jadi aku sih ngelihatnya justru banyak rencana yang akhirnya sekitar waktu-waktunya kamu ulang tahun, di sini kamu membuat rencana banyak pilihan, banyak pengen ini, pengen itu, tapi di sini ternyata keuangan kamu mungkin kurang mendukung atau potensi kamu kurang mendukung. Nah, di sini coba dipilih gitu, dipilih apa yang prioritas buat kamu untuk dikerjain saat ini supaya kamu nggak stres gitu, karena di sini memang masih perlu upaya untuk menstabilkan. Tadi kamu pikir ya oke, gue mau stabil, gue sudah cukup stabil, tapi karena kamu up lagi, naik lagi harapan kamu, akhirnya kamu harus menyesuaikan lagi. Sudahlah, kamu simpen gitu kan, simpen dulu si impian kamu, cuma dipilih mana sih yang harus diwujudin sekarang, realistisnya seperti apa. Karena kamu banyak mau nih ceritanya di bulan Februari pas kamu ulang tahun, maunya banyak, kepengenannya ini itu gitu, cuma pas kamu ngelihat sendiri potensi kamu seperti apa, mungkin keuangan kamu seperti apa, nggak menunjang gitu. Jadi di sini kamu cukup harus berjuang lagi untuk mewujudkan next step-nya. Dan aku sih ngelihat perjuangan kamu cukup gigih ya, cukup kuat gitu, karena mungkin banyak orang yang nggak percaya di lingkungan terdekat kamu, yang memang tidak percaya sama kemampuan kamu, tapi di sini kamu berusaha untuk optimis dan berusaha untuk kasih tahu mereka, kita lihat nanti deh, gue akan ngupayain aja, gue cuma ngusahain apa yang terbaik, nantinya kita lihat seperti apa. Ya oke, kamu juga memaklumi mungkin mereka memang ngelihatnya kemarin-kemarin kamu jago di bidang apa gitu, sekarang di bidang yang ini yakin bisa ya. Banyak pertanyaan seperti itu yang aku sih ngelihatnya nggak nyinyir ya, cuma hanya mempertanyakan supaya kamu agak lebih berhati-hati lah, lebih berhati-hati dengan pilihan kamu atau keputusan kamu yang kamu ambil demi impian-impian kamu ini. Karena aku ngelihatnya sih feeling happy-nya tuh ada gitu. Kamu happy menjalankan semua ini, dan kamu cukup menikmati diri kamu sendiri. Kamu tahu siapa kamu gitu loh. Kamu ngerti siapa kamu di saat ini, di sekitar mungkin Maret April kamu mulai tahu siapa kamu, dan kamu bangga aja sama diri kamu, kayak kamu udah banyak dapat pengakuan dari orang lain deh gitu, atas kerja kerasnya kamu, atas pemikirannya kamu. Jadi ya kamu pede sih sebenarnya menuju pertengahan tahun ini. Aku ngelihatnya kamu cukup pede dengan apa yang kamu rencanakan gitu. Dan di sini aku lebih ngelihat memang komunikasi sangat dibutuhkan ketika kamu approaching ke orang, pekerjaan, atau sebuah situasi. Di sini momennya kamu banyak approach di sini ya, dan ini diperlukan yang namanya perasaan yang bijak atau wawasan yang cukup bijak, dan jangan sampai stuck gitu. Kalau misalnya kamu approach ke satu dan mereka reject kamu, mereka menolak kamu, ini benar-benar deh kamu harus istirahat mikir di 2021. Jadi nggak kebanyakan nyalahin diri sendiri, nggak kebanyakan mempertanyakan, langsung move gitu. Jadi aku sih lebih ngelihatnya ketika kamu menemukan situasi yang nggak enak,
ingat-ingat harus move-nya cepat gitu. Jangan dengan kebiasaan lama kamu pendem sendiri, kamu pikirin sendiri, terus kamu menyalahkan diri sendiri, banyak menyalahkan orang lain juga, akhirnya cuma drama di dalam diri kamu gitu. Jadi di pertengahan tahun ketika kamu ketemu yang nggak enak gitu, ingat-ingat kamu harus cepat move. Jadi memang tadi energinya di awal juga terbacanya kamu di situasi yang memang berubah-ubah, ada perubahan yang harus dilakukan. Dan ingat, buka hati kamu, buka hati dan pikiran kamu, istilahnya kayak kamu dikasih masukan, oke, kamu tampung, kamu pikirin cocok atau enggak sama kamu, ini kamu harus membuka diri, buka hati kamu, dan jangan sampai kehilangan gitu. Karena kamu menutup diri terlalu lama, terlalu panjang, itu lebih baik tidak dilakukan. Di sini kamu harus belajar percaya dengan orang lain, karena aku sih ngelihatnya di sini selama ini kamu susah untuk percaya sama orang, akhirnya percaya, terus akhirnya dihianati, akhirnya ada istilahnya dibohongin, terus kamu nggak percaya lagi, begitu aja berulang. Dan di sini memang satu-satunya solusinya adalah kamu lebih peka, lebih membuka wawasan kamu, lebih membuka istilahnya perhitungan kamu ya, kepekaannya kamu, karena semuanya akan bergerak jauh lebih cepat dari yang kamu pikirin. Jadi 2021 ini perubahan-perubahannya wow buat kamu, ritmenya cepat, kamu harus bisa ngejar ini, dan banyak ide yang harus kamu jalankan di 2021, apalagi di pertengahan tahun itu kayak kamu makin di push untuk bisa mewujudkan itu semua. Dan ada banyak informasi-informasi penting yang harus kamu cari, yang harus kamu dapetin untuk impian-impian kamu itu, pilihan-pilihan kamu. Dan sekitar mungkin bulan Juli kamu sudah bisa mulai membuktikan diri kamu atau mulai stabil dengan apa yang kamu kerjakan di saat ini, di awal tahun hingga pertengahan tahun. Aku sih ngelihatnya lebih ke rekognisi atau pengakuan, oh oke, ternyata kamu bisa gitu. Yang awalnya yakin bisa gitu, tapi ternyata di sekitar bulan Juli menuju Agustus aku ngelihatnya orang-orang udah mulai kayak kalem aja gitu, kalem ngeliatin kamu dan mulai percaya sama kamu, mulai percaya sama apa yang kamu pikirin, yang ternyata oh bisa diwujudin, oh bisa ternyata gitu. Yes, ini aja, kamu santai aja gitu, jalanin semuanya dengan sesuai dengan rencana kamu. Dan di sini aku sih ngelihatnya kamu akan bertambah tanggung jawabnya. Ya, kalau awalnya kamu cuma kayak dipertanyakan terus kamu kerjain sendiri semua, sekitar bulan Agustus kamu akan mulai dikasih tanggung jawab, atau kamu mulai nih yang namanya banyak-banyak project gitu, kamu mulai dipercaya sama pasangan kamu yang baru misalnya, atau di sini kamu mulai dipertanyakan, ya udah kapan nikah gitu. Jadi di sini kamu mulai dipercaya di bulan Agustus, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu putuskan, ternyata buah dari kegigihannya kamu. Udah, kamu lempeng aja deh kacamata kuda. Setelah 2020 berlalu, kamu 2021 udah pengen kamu aja lah, menurut kamu aja gitu. Dan di sini aku ngelihat memang bukan tanpa beban ketika kamu diremehkan sama orang atau dipertanyakan sama lingkungan kamu. Karena di bulan November kamu masih Oktober November di sini kamu masih harus belajar memaafkan. Mungkin banyak luka yang kamu hadapi, banyak pengkhianatan yang kamu hadapi, ada kejadian yang memang kamu gak suka. Di sini kamu harus belajar memaafkan. Menuju akhir tahun kamu harus sudah bisa merilis semuanya. Ini masa-masa gak enak mungkin buat hati kamu, batin kamu, situasi kamu, tapi ingat semuanya harus dihadapin dengan cepat gitu. Gak bisa semua berlarut menjadi drama di sini. Oktober November kamu hati-hati, kamu harus bisa memaafkan dengan baik, berproses untuk memaafkan, untuk supaya bisnis kamu, rencana kamu bisa jalan dengan sempurna sampai tahun 2022 nanti gitu. Karena aku ngelihatnya di sini
Kalau kamu nggak rubah energinya, kamu berlarut sendirian, di sini kamu akan banyak mempertanyakan diri. Tapi di sini dari sisi spiritual, aku ngelihatnya Aquarius mulai mengalami yang lebih stabil dengan spiritualnya, mulai yakin dengan spiritualnya, dan mulai lebih banyak melihat ke dalam dirinya sendiri. Enggak masalah harus perang batin di pikiran ini, di hati begini, kamu nikmatin semuanya sampai di akhir tahun. Yang kamu buktikan adalah keyakinan kamu, sisi spiritualnya kamu, dimana setelah kamu merenungi perjalanan hidup kamu, pencarian hidup kamu selama ini, ternyata kamu baru sadar ya jawabannya ada di diri kamu sendiri, dan bagaimana kamu fokus dengan diri kamu di 2021 Aquarius. Tapi ingat tadi ada masalah komunikasi yang harus kamu bereskan, masalah keluarga yang harus kamu bereskan. Boleh berfokus kepada diri sendiri, tapi jangan lupa kamu harus seimbang dengan pola-pola komunikasi yang harus kamu perbaiki. Mungkin kamu banyak diem, kamu banyak mikir, mulailah terbuka, belajarlah terbuka, belajarlah memaafkan dengan lebih baik lagi supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Aquarius, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. Selamat tahun baru, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.